ini kita kembali bertemu di sekolah minggu. Kita bersyukur Tuhan sudah pelihara kita, memelihara kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan ada di dalam kita, ada di luar, ada di atas, bahkan ada di bawah. Kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam pemeliharaan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu kami, sehingga pada pagi hari ini kami percaya anak-anak sekolah minggu kami sudah menunggu waktu untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Sertai kami Tuhan dan berkati ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang di rumah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Jessie. Namun kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Salam adik-adik semua, apa kabar hari ini? Selamat siang dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur ada waktu kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa, kakak yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini kami pakai untuk mendengarkan atau bercerita tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan bercerita, adik-adik yang sedang duduk mendengarkan Tuhan, Engkau memberi mereka kepintaran supaya mereka dapat bertahan duduk sampai cerita selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita minggu ini kakak akan bercerita tentang Raja Israel, yaitu Raja
Ahab. Ya, adik-adik semuanya, hari ini tentunya adik-adik masih setia mengikuti sekolah minggu, walaupun kita melewati ceritanya melalui online. Jadi adik-adik semua duduk yang manis supaya bisa mendengar cerita kakak dan memperhatikan dengan baik. Adik-adik semua tentunya pernah dihukum di rumah karena berbuat salah. Contohnya, adik-adik tidak taat kepada orang tua. Nah, begitu juga dengan cerita yang akan kakak sampaikan tentang Raja Ahab dihukum oleh Tuhan Allah. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami!" Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air.
Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, dari semua cerita kita simpulkan, kita harus tetap setia kepada Tuhan Allah kita, seperti Nabi Elia yang setia kepada Tuhan. Tuhan sudah berkata, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Kiranya apa yang kami sampaikan menjadi cermin untuk anak-anak, mengingat akan takut akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah yang memelihara dan melindungi kami. Kiranya apa yang kami sampaikan ini menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati juga adik-adik yang akan memberikan persembahan, bahkan yang belum sempat memberikan. Tuhan, berkati juga orang tua mereka dengan pekerjaan, usaha mereka Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian menyatakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria.
Tuhan sudah menolong kita dalam ibadah kita. Kita berdoa, kakak yang pimpin berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah baik untuk kami di dalam ibadah, sudah menyertai dari awal sehingga boleh berakhir dengan selamat. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami pada minggu-minggu, pada hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati adik-adik yang di rumah, di dalam belajar, Tuhan memberkati mereka. Orang tua juga Tuhan memberkati semua di dalam pekerjaan kami. Sehingga pada hari yang akan datang kami boleh bersama-sama memuji memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam.